Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang suatu topik yang sangat menarik, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Siapa sih malaikat Allah itu? Apa malaikat itu seperti kita? Dan apa tugas-tugasnya? Yuk, sama-sama kita belajar bersama. Malaikat. Sebelum kita lanjutkan video ini, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu malaikat dan tugasnya. Lagu ini bisa kalian lihat versi fullnya di sini ya. Yuk kita nyanyi bersama. Mari kawan, mari semua, hafal malaikat dan tugasnya. Malaikat dicipta dari cahaya, mengabdi pada Allah Ta'ala. Jibril penyampai wahyu, Mikail penyampai rizki, Israfil peniup sangkakala, Izrail pencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rokib Atid pencatat amal, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Malaikat adalah makhluk yang dicipta Allah dari cahaya. Kalau kita lihat liriknya, malaikat dicipta dari cahaya. Kalau kalian lihat sebuah lilin, di atas lilinnya biasanya kan ada apinya. Cahaya adalah yang keluar dari api tersebut. Jadi itu adalah cahaya. Atau kalian lihat lampu, yang keluar dari bohlam lampu adalah cahaya. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat dicipta Allah sebelum Allah mencipta manusia yang pertama kali, yaitu Nabi Adam. Jadi setelah Allah menciptakan malaikat, kemudian Allah ciptakan alam semesta, baru Allah ciptakan Nabi Adam. Malaikat adalah pesuruh Allah. Kalau kita lihat lagunya, mengabdi pada Allah Ta'ala. Pesuruh. Maksudnya apa sih Pak Fahri pesuruh? Lalu di sini mengabdi. Apa maksudnya mengabdi? Mengabdi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menghamba atau berbakti. Maksudnya, malaikat adalah makhluk yang sangat berbakti kepada Allah. Atau bisa dibilang, malaikat adalah makhluk yang sangat nurut sama Allah. Kalau Allah bilang sujud, maka malaikat akan sujud. Kalau Allah bilang berdiri, maka malaikat akan berdiri. Jadi, tugasnya malaikat adalah hanya nurut kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Kenapa sih Allah ciptain malaikat? Kita lihat gambar berikut. Kalau kita lihat gambar ini, raja yang hebat adalah yang memiliki banyak pesuruh. Iya, seseorang bisa dibilang raja yang hebat sekali apabila dia punya banyak orang yang bisa disuruh. Contohnya, seorang raja yang besar, dia punya pengawal, dia punya yang bantuin dia untuk cuci baju, cuci piring, dan seterusnya. Sebenarnya, raja itu bisa saja cuci baju sendiri, cuci piring sendiri. Tetapi, karena dia hebat sekali, maka dia akan menyuruh orang untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Karena dia adalah raja yang hebat. Nah, begitu pula dengan Allah. Allah adalah yang maha hebat. Untuk mengerjakan tugas-tugas, Allah tinggal menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, Allah menyuruh malaikat Izrail untuk mencabut nyawa. Jadi ketika seseorang ingin meninggal dunia, maka malaikat Izrail akan datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Karena malaikat itu adalah pesuruh Allah, maka kerjaan dia hanya disuruh-suruh sama Allah. Malaikat tidak berjenis kelamin. Hah? Malaikat tidak berjenis kelamin? Iya. Kok bisa Pak Fahri? Bisa dong. Jangankan malaikat yang ciptaan Allah. Yang buatan manusia saja banyak loh yang tidak berjenis kelamin. Apa contohnya? Lihat sekeliling kalian. Kalau di sini Pak Fahri ada tisu. Ini tisu adalah buatan manusia. Apakah tisu itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Tentu tidak. Tisu tidak berjenis kelamin. Di dekat Pak Fahri ada gunting. Gunting ini laki-laki atau perempuan? Tentu tidak. Gunting bukan laki-laki juga bukan perempuan. Begitu pula malaikat. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang tidak berjenis kelamin. Jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat itu adalah salah satu ciptaan Allah yang tidak berjenis kelamin. Sebenarnya ciptaan Allah banyak juga yang tidak berjenis kelamin. Apa saja contohnya? Batu. Batu itu bukan laki-laki juga bukan perempuan. Begitu pula dengan awan.
Awan itu bukan laki-laki juga bukan perempuan. Ini ciptaan Allah. Gunung, air, bumi, ini tidak berjenis kelamin. Ternyata ada juga ciptaan Allah yang tidak berjenis kelamin. Tidak sama seperti manusia dan hewan. Kalau manusia dan hewan itu ada jenis kelaminnya. Laki-laki atau perempuan. Malaikat Allah ciptakan dengan sayap. Suatu hari Nabi Muhammad SAW menceritakan ketika dia bertemu malaikat Jibril membentangkan sayapnya. Malaikat itu tidak seperti kita. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Kalau kita butuh makan, kita butuh minum, dan kita butuh tidur. Dengan izin Allah, malaikat bisa membantu manusia. Contohnya pada saat Perang Badar. Pada waktu itu, kaum muslim hanya berjumlah 317 orang melawan kaum musyrikin Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Karena kalah jumlah, Nabi Muhammad kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengirimkan malaikat sebanyak 1000 malaikat membantu kaum muslimin memenangkan peperangan itu. Yang akhirnya Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Di antara para malaikat ada yang namanya malaikat hafazah, yaitu malaikat yang bertugas menjaga manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi setiap manusia sudah Allah kasih malaikat penjaga, namanya malaikat hafazah. Ketika kalian bangun tidur di malam hari, keadaannya gelap, maka jangan takut karena di depan dan di belakang kita ada malaikat yang menjaga kita. Allah ciptakan malaikat tidak bisa dilihat oleh manusia biasa atau makhluk gaib. Memang ada Pak Fahri, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Banyak. Kalian perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar pohon yang tertiup angin. Pertanyaan Pak Fahri, apakah kalian dapat melihat angin yang meniup pohon tersebut? Tidak, kita tidak bisa melihat anginnya. Yang kita lihat hanyalah pohon yang bergerak karena anginnya. Bukan anginnya yang kita lihat. Kita tidak bisa melihat anginnya. Angin adalah contoh salah satu makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kenapa begitu? Karena Allah ciptakan mata kita terbatas. Kita tidak bisa melihat angin. Sekarang coba hal berikut ini. Kalian tiup telapak tangan kalian. Sekali lagi tiup. Apakah kalian dapat merasakan anginnya? Ya, tentu bisa merasakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian bisa melihat anginnya? Kita tidak bisa melihat angin. Kenapa? Karena mata kita terbatas. Allah menjadikan mata kita tidak bisa melihat angin. Sebagaimana Allah menjadikan mata kita tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Contohnya malaikat. Nah, malaikat kadang-kadang bisa menampakkan diri, bisa kelihatan. Tetapi itu atas izin Allah. Ini terjadi ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril yang berubah menjadi manusia untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Jumlah seluruh malaikat ada banyak. Hanya Allah yang tahu jumlahnya. Jadi ada banyak sekali. Dari semua malaikat yang banyak itu, ada 10 malaikat yang harus kita ketahui. Yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab. Artinya banyak malaikat. Jadi bukan satu malaikat. Kalau satu malaikat disebutnya malak. Kalau banyak malaikat disebutnya malaikat. Oleh karena itu, apabila kita menyebut malaikat, berarti banyak sekali malaikat. Contohnya, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah kumpulan malaikat-malaikat yang tugasnya menyampaikan rezeki atau menurunkan hujan. Jadi apabila di dunia, misalkan di Amerika hujan dan di Indonesia hujan, berarti ada malaikat di Amerika dan juga ada malaikat Mikail yang menurunkan hujan di Indonesia. Begitu pula seterusnya, malaikat Rokib dan Atid. Malaikat Rokib dan Atid itu adalah malaikat yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Malaikat Rokib dan Atid ini bukan cuma satu atau dua malaikat. Ini ada banyak malaikatnya. Malaikat Rokib dan Atid ada di setiap manusia. Si A di kanan kirinya ada malaikat Rokib yang mencatat amal perbuatan baik dan ada malaikat Atid yang mencatat perbuatan buruk. Dan di si B ada malaikat Rokib juga yang mencatat amal baik dan malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Jadi setiap manusia ada malaikatnya.
malaikat Raqib dan Atid. Tugas malaikat. Malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu atau perkataan Allah kepada para nabi. Jibril, penyampai wahyu. Jadi, Jibril tugasnya menyampaikan perkataan Allah kepada para nabi. Allah berkata kepada Jibril, Jibril menyampaikannya kepada para nabi. Mikail, penyampai rizki. Malaikat Mikail tugasnya menyampaikan rezeki, yaitu pemberian Allah kepada semua makhluknya. Contohnya adalah hujan. Israfil, peniup sangkakala. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala, yaitu seperti trompet ketika ditiup, itu adalah tanda dimulainya hari kiamat. Izrail, pencabut nyawa. Malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa manusia sehingga meninggal dunia. Jadi sebelum seseorang meninggal dunia, malaikat Izrail akan datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Munkar Nakir bertanya dalam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya bertanya di dalam kubur. Ketika seseorang sudah dikuburkan, maka malaikat Munkar dan Nakir akan datang kepada dia. Akan bertanya perbuatan yang sudah dilakukan ketika ia masih hidup di dunia. Raqib Atid, pencatat amal. Malaikat Raqib dan Atid tugasnya mencatat amal perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk, sewaktu manusia itu masih hidup. Jadi ketika kita masih hidup di dunia, semua perbuatan buruk kita atau semua perbuatan baik kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Allah menugaskan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal perbuatan manusia, perbuatan baik dan buruk. Ia akan mencatat dan merekam semuanya. Jadi ketahuan apakah ia melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Malaikat akan mencatat perbuatan kita di dunia. Dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Dari kita mulai jadi baby atau jadi bayi sampai meninggal dunia, kita akan dicatat perbuatannya, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Semua perbuatan kita di dunia akan direkam oleh anggota badan kita dan akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat oleh Allah. Jadi bukan cuma perbuatan kita. Anggota tubuh kita akan merekam perbuatan kita. Nanti di hari kiamat yang akan berbicara bukan mulut kita. Tangan kita akan berbicara. Kaki kita akan berbicara. Kuping kita akan berbicara. Dan seterusnya dan seterusnya. Dari anggota badan kita akan berbicara. Mereka tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik yang buruk ataupun yang baik. Ketika seseorang bersedekah, maka tangan nanti akan berbicara, akan menjadi saksi bahwa tangan ini sudah melakukan perbuatan baik. Atau sebaliknya, apabila seseorang membuli atau memukul, tangan juga akan berbicara menjadi saksi kita melakukan perbuatan buruk ketika kita masih hidup di dunia. Ketika kita sholat, kita zikir, kita bicara yang baik, mulut dan anggota badan kita akan jadi saksi kita melakukan perbuatan baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita berkata kasar, berkata yang tidak sopan, mulut kita dan anggota badan kita akan menjadi saksi kita bahwa kita pernah melakukan perbuatan buruk. Anggota badan kita akan merekam semua perbuatan kita. Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Di akhirat nanti, semua perbuatan kita akan menentukan apakah kita masuk surga atau tidak. Suatu saat nanti Allah tanya padaku sikap baik burukku dan sholat-sholatku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lebih banyak catatan kebaikannya dibandingkan catatan keburukannya. Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik tugasnya adalah yang menjaga pintu neraka. Na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Ridwan, penjaga surga. Malaikat Ridwan tugasnya penjaga pintu surga. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bertemu lagi pada video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.